Bismillahirrahmanirrahim. Adabul bahas kita sudah sampai ke al-man'u. Al-man'u. Kalau lihat harfiah, al-man'u dari mana'ah. Mana'ah yamna'u man'an. Masdar dia. Isi masdar. Jadi melarang, mencegah. Bisa juga menghapus, nanti lihat aja. Di sini kita lihat takrifnya atau yang di al-man'u di dalam adabul bahas digunakan apa? Yaitu talabud dalili ala muqaddimatin muayyanatin. Segitu takrifnya. Talabud dalil, menuntut dalil atau meminta didatangkan dalil. Jadi orang kalau yang namanya sedang munazoroh, berdebat, pasti mana dalilnya. Nah, ketika kita mengatakan mana dalilnya, itu namanya mana. Mana, menuntut. Jadi talabud dalil ala muqaddimatin muayyanatin, menuntut dalil atau meminta penjelasan dalil ala muqaddimatin muayyanatin, di atas muqaddimah yang tertentu, di atas permasalahan tertentu. Contohnya di sini coba kita lihat. Al-man'u selalu digunakan, karena dia pertanyaan, selalu digunakan dengan huruf istifham. Apakah huruf istifhamnya itu aina atau juga ma, alif, ma, mim, ma lil istifham, atau hal, atau hiya dan lain sebagainya. Coba lihat huruf istifham ada berapa? Nahu, lihat. Seperti di sini mazhab Syafi'i menuntut dalil, meminta penjelasan dalil atau argumen kepada mazhab Maliki, yang mengatakan mazhab Maliki ini bukan Imam Malikinya, ini mazhabnya. Berarti mazhab Maliki mengatakan bulu babi suci. Viral ini, luar biasa. Dia mengatakan bulu babi suci. Lalu dipertanyakan oleh Imam Syafi'i, aina dalilukum? Tuh coba lihat halaman 5, bet atau sebelahnya. Aina dalilukum ala kauni sya'ril khinziri takhiratan? Mana dalil kamu? Mana argumen kamu? Kata mazhab Syafi'i ke kelompok mazhab Maliki, ala kauni sya'ril khinziri takhiratan, di atas keadaan bulu babi itu suci. Ini udah mulai namanya adabul bahas, pertentangan, perdebatan, peributan tentang hukum-hukum. Nah, kita nanti lihat mana yang, ya kalau kita mazhab Maliki ya berarti itu, makanya macam-macam. Itu bulu babi itu bisa dibuat apa ya, koas-koas gitu. Koas-koas yang mahal tuh buat apa, dandannya para artis, para selebriti, itu koasnya lembut, bulu babi. Jadi karena bulu babi dia mengatakan suci, ya maka mereka menggunakan. Tuh.
alis pada diganti sama bulu babi. Bulu hidung diganti sama bulu babi. Kalau anak Batak kesel, lu jembut lu aja ganti sama bulu babi lah, jadi jorok. Lah bukan jorok. Itu sebuah tantangan buat kita. Mana yang lebih aufak, lebih akur ala zihnika di atas otak kita? Mana yang kita bisa cerna? Yang namanya udah babi, segala sesuatunya ya hukumnya babi. Sekalipun bulunya, kukunya, giginya, apanya, minyaknya ya babi. Kapan dia pakai korinah babi ya babi. Seperti kita di sini kan ada bulu di tangan, namanya bulu tangan. Ada bulu di ketek, bulu ketek. Ada bulu di kaki, bulu kaki. Ya bagian dari manusia. Kalau tumbuh jadi manusia, ya bagian manusia. Hukumnya hukum manusia. Ini mana. Jadi mana itu talabud dalil, meminta argumen dari apa yang ente sudah perdebatkan, sudah tetapkan. Di antaranya dia mengatakan bulu babi suci, maka dipertanyakan oleh aina dalilukum, aina dalilkum, mana dalil kamu, mana argumentasi kamu di atas keadaan bulu babi itu suci. Satu. Yang kedua, contohnya dua, banyak. Nanti makanya kitab Adabul Bahas itu tebal sekali. Jadi kalau ente sudah menguasai ilmu Adabul Bahas, apa yang ada dalam itu, maka ente udah alimnya luar biasa. Semua pertentangan itu ente bisa udah hafal di luar kepala. Yang kedua, di sini juga pertanyaan wanahu ma. Nah, ini pakai kalimat istifhamnya pakai ma. Mad dalilu ala annaka taqulu innal wudu'a la yahtaju ilan niyati. Nah, ini perdebatan antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Wanahu mad dalilu, apa dalil kamu bahwasanya kamu mengatakan innal wudu'a, bahwasanya wudu la yahtaju ilan niyat, enggak perlu kepada niat. Oke. Kita lihat. Mundur lagi. Al-man'u tolabud dalili ala muqaddimatin muayyanatin. Man'u artinya menuntut penjelasan dalil di atas ketentuan yang tertentu atau di atas masalah tertentu. Kayak tadi itu masalah bulu babi diperdebatkan, masalah niat di dalam wudu diperdebatkan. Wa yusamma munaqadatan aw naqdon tafsirian. Wa yusamma, dan dinamai juga itu mana munaqadatan, yaitu membatalkan atau menolak. Jadi munaqadatan au naqdon tafsilian, membatalkan atau menolak secara tafsil, terperinci, terurai. Coba tuh. Nahu kaulina, seumpama ucapan kami mazhab Syafi'i, aina dalilukum, mana dalil kamu, mana argumentasi kamu ala anna kaunis sya'ril khinjiri takhiratan, di atas keadaan bahwasanya bulu babi ente mengatakan suci. Yang kedua, wanahu mad dalilu, dan seumpama apa dalil kamu ala anna kataku, di atas kamu mengatakan innal wudu'a la yahtaju ilan niyah, bahwasanya wudu enggak perlu kepada niat. Sekarang kita jawab. Coba dibuka halaman 6. Dibuka halaman 6 kebet. Di situ ada mu'aradhah namanya.
hukum yang bertolak belakang, bertentangan di antara para imam. Coba lihat tuh, ya, mu'aradah bil ghair, yaitu 5 baris dari atas. Udah ketemu. Wal mu'aradatu bil ghair, udah ketemu belum? Ya, udah ketemu. Lihat, yang kita baca ini contohnya tadi, aina dalilukum ala kauni anas sa'ril khinzir takhiratan. Nih, coba lihat dari sini, dari nahu qaulul malikiyati, tuh dari situ di garis bawahnya nahu, tuh tandain. Ini argumentasi mazhab Malikiyah begitu ditanya oleh mazhab Syafi'iyah. Ini beda ya, kalau dikatakan Malikiyah ini pengikut Imam Malik, bukan Imam Maliknya, pengikutnya. Jadi ada nisbi di sini. Malikiyah, kalau dikatakan Maliki, nah itu Imam Maliknya. Tapi kalau ditambahin tak, nah itu menandakan dari umat. Jadi nahu qaulul malikiyati, seumpama ucapan mazhab Maliki, sya'rul khinziri tahiratun. Sya'rul khinzir, bulu babi suci. Dah, li'annahu nasyi'un minhu, karena bahwasanya nya itu ya domir hu kembali kepada bulu, balik pada sya'run. Li'annahu ay li'annas sa'ra nasyi'un minhu, yaitu terbit darinya. Wa kullu ma nasa'a minhu, ini argumentasinya, ilat dia. Wa kullu ma nasa'a minhu, dan tiap-tiap apa yang terbit darinya, falaisa min hukmihi, maka bukanlah pada hukumnya. Di sana kan kita walahmul khinzir innaha rijsun, riksun, najis. Lahmul khinzir innaha riksun ada lagi nanti. Kalau di ayat riksun, nanti ada di tafsirnya riksun. Inna, sungguh bahwasanya daging babi itu riksun, najis, mughallazoh, kita udah tahu itu begini. Najis yang berat, makanya nggak boleh dimakan. Tapi di sini dia mengatakan li'annahu, karena bahwasanya itu bulu babi, nasiun minhu, terbit darinya, dari babi. Awas, li'annahu, huknya kembali kepada sa'run, minhu tu domirnya kembali kepada khinzir. Wa kullu ma nasa'a minhu, dan tiap-tiap apa yang terbit darinya, dari babi, falaisa min hukmihi, maka bukanlah daripada hukumnya. Dia mengatakan bulunya itu tidak seperti daging babi, falaisa min hukmihi. Ini argumen dari mazhab Malikiyah. Makanya otak kita nerima enggak, tinggal bagaimana di sini kan. Ad-dinu yusrun, agama itu bisa dicerna dengan otak kita. Kalau otak kita bertolak belakang, lah jangan dipakai, itu berartinya mafhum mukhalafah, nggak bisa. Nih lihat. Dah. Wa qaulus Syafi'iyatu, nah nih lihat. Muqtaridun, dan ucapan mazhab Syafi'i muqtaridun, hal keadaan yang menentang atau menolak sya'rul khinziri nabitun. Nah, tuh coba kalau di sana nasiun minhu, kalau tuh Imam Malik bukan mazhab Malik nasiun minhu, tapi kalau mazhab Syafi'i nabitun minhu. Sya'rul khinziri nabitun minhu, bulu babi tumbuh darinya. Beda antara nabitun dengan nasiun.
Kalau nasiun timbul dari babi. Nasiun terbit dari babi. Tapi kalau nabitun tumbuh dari babi. Nah, jadi sya'rul khinziri nabitun minhu, bulu babi tumbuh dari babi. Wa kullu syai'in nabata minasyai'i, dan tiap-tiap sesuatu yang tumbuh dari sesuatu, bahwa minhu, maka hukumnya yaitu daripadanya. Ayo dikit lagi, saya ulang lagi nih, awas nih biar paham. Di sana qaulul malikiyati sya'rul khinziri tahirun. Boleh ente idopatin aja, atau ente mau jadiin sifat boleh. Coba lihat, qaulul malikiyati sya'rul khinziri tahirun. Ucapan mazhab Maliki, bulu babi suci. Alasannya li'annahu nasi'un minhu, karena bahwasanya yaitu terbit darinya. Wa kullu ma nasa'a minhu falaisa min hukmihi, dan tiap-tiap apa yang terbit daripadanya, daripada babi, maka bukan hukumnya, bukan hukum babi. Jadi bulunya boleh, itu suci, boleh digunakan. Ya kalau dikatakan suci kagak najis. Dah, habis sampai situ. Lalu ditolak oleh mazhab Syafi'i. Wa qalu Syafi'iyah itu mau jadi khobar boleh. Wa qalu Syafi'iyah itu, kalau saya sih udah karena itu masdar, langsung aja idopah. Wa qaulu Syafi'iyati muqtaridun, dan ucapan mazhab Syafi'i muqtaridun, hal keadaannya menentang, menolak. Apa tolakannya? Di situ sya'rul khinziri nabitun minhu, bulu babi tumbuh dari babi. Wa kullu syai'in ma nabata minasyai'i, dan tiap-tiap sesuatu yang tumbuh, setiap sesuatu, maksudnya sesuatunya itu babi, nabata minasyai'i, yang tumbuh dari babi, dan semua babi yang tumbuh dari babi, bahwa minhu, maka hukumnya ya babi, gitu loh. Tuh, ayo. Jadi di sana nasi'un minhu, di sini nabitun minhu. Wa kullu syai'in, dan tiap-tiap sesuatu, maksudnya babi, sesuatu babi, nabata minasyai'i, yang tumbuh dari babi, bahwa minhu, maka hukumnya ya iya babi, minhu. Nah, itu udah dijawab tuh tadi. Jadi tatkala mana pertanyaannya, aina dalilukum ala kauni sya'ril khinziri tahiratan, mana dalil kamu yang kamu mengatakan bulu babi itu suci? Tuh, jadi mazhab Maliki mengatakan li'annahu nasi'un minhu, tuh jawabannya. Jadi sya'rul khinziri tahiratun li'annahu nasi'un minhu, wa kullu ma nasa'a minhu falaisa min hukmihi. Lalu ditolak, dibatalkan oleh mazhab Syafi'i, muqtaridun, hal keadaannya menentang. Apa dibilang? Sya'rul khinziri nabitun minhu, bulu babi tumbuh dari babi. Wa kullu syai'in, dan tiap-tiap sesuatu itu babi, yang tumbuh dari babi, bahwa minhu, maka hukumnya babi. Dah, satu tuh. Nah sekarang yang kedua, mad dalilu ala annaka taqulu innal du'a la yahtaju ila niyati. Ini di sini kagak dicontohin, tapi saya contohin. Saya ambil dari kitab lain. Mad dalilu, apa dalil kamu, wahai para mazhab Hanafi? Nah ini Hanafi ini. Ala annaka taqulu, di atas bahwasanya kamu mengatakan innal wudu'a, sungguh bahwasanya wudu, la yahtaju ila niyati, yaitu tidak perlu kepada niat.
Masih habis. Pas 20. Waduh. Contohnya kurang ini. Bisa nggak lagi bisa ya. Dah, ini contohnya. Coba ente buka halaman 6 juga tadi. As-sanadu tuh, dikit sanad tuh. Sanad ini contoh. Oke. Perhatikan. Nih, awas, hati-hati. Ayo. Air, kata Imam Hanafi, sifatnya tohirun mutahhirun, suci menyucikan. Air mutlak nih ya, tohirun mutahhirun, suci menyucikan. Dah. Jadi kata Imam Hanafi, air memang sifatnya yaitu menyucikan. Ente nggak pakai niat pun juga suci. Contoh, baju, ente kalau nyuci baju pakai apa? Pakai air. Niat kagak? Mau niat mau kagak ya emang kalau udah dicuci sama air itu bersih. Kenapa? Tohirun mutahhirun, suci menyucikan. Ente kena najis, ente cuci sama air, lah selesai udah. Nggak perlu pakai niat. Itu pendapatnya Imam Hanafi. Sedangkan wudu di sana kan niat niat kita kalau mau wudu apa niatnya? Nawaitu rob al hadasil asgor fardu lillahi ta'ala. Aku niat mengangkat atau menghilangkan ya hadas yang kecil. Itu kan sama. Jadi ente nggak perlu pakai niat pun kalau memang ente nyuci pakai air, kena air yang sifatnya tohirun mutahhirun, udah cukup bersih. Tapi ditolak oleh Imam Syafi'i tadi tuh yang as-sanad. Tuh. Coba lihat tuh. As-sanadu ma yuzkaru taqwiyatan lil man'i. Sanad apa yang disebut untuk menguatkan bagaimana yaitu pertanyaan tadi itu nahu mad dalilu ala subuti kaulika innal wudu'a la yaftakiru ala niyah. Coba tuh halaman 6 di bawah yang tadi kita baca ada yang namanya as-sanadu, sanad. Dijawab di sini jawaban yang kedua atau masalah yang kedua dijawab apa? Nahu mad dalilu ala subuti kaulika innal wudu'a la yaftakiru ila niyah. Apa dalil di atas engkau mengatakan wudu itu enggak perlu pada niat? Nah, di sini Imam Syafi'i mengatakan ma'a annahu sabata fil hadis, sedangkan bahwasanya itu ada dalam hadis. Ini riwayat Imam Bukhari Muslim, yaitu muttafaqun alaih. Apa? Innamal a'malu binniyat. Sungguh bahwasanya setiap perbuatan yaitu yang dilihat apanya niatnya. Jadi kan memang segala sesuatunya niat, apalagi kalau Imam Syafi'i an-niyatu ya, niat itu ya memang bisa juga niat bitalaffuz, kita lafazin yang pada dasarnya an-niyatu hahuna, niat itu adanya di hati, boleh juga. Makanya kan kita baca ketika kita ambil air itu kita sapu ke muka, itu kita baca nawaitu rob al hadasil asghar fardu lillahi ta'ala. Atau nanti ada lagi Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu. Tapi itu saya katakan itu redaksinya bukan redaksi niat. Tapi kalau ente mau baca dua-duanya bagus. Nawaitu rob al hadasil asghar fardu lillahi ta'ala. Kita angkat tuh air ke atas ke muka, terus kita cuci, baru nanti yang kedua tuh Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu. Dah barangkali hanya itu ya. Kita sudah. Terima kasih. Kita terus pindah ke usul fikih.